Hai semua, kamu pasti kenal dengan buah stroberi? Buah merah manis berbentuk hati yang disukai banyak orang. Tapi, tahukah kamu bahwa stroberi punya sejarah evolusi, struktur unik, dan sistem pertumbuhan yang menarik? Yuk, kita kupas tuntas stroberi dari akarnya sampai buahnya. Secara ilmiah, stroberi termasuk dalam keluarga Rosaceae, keluarga yang sama dengan mawar dan apel. Jenis yang paling sering kita konsumsi sekarang adalah Fragaria ananasa, hasil hibrida dari dua spesies liar. Di sini kamu bisa melihat klasifikasi dari buah stroberi. Stroberi yang kita nikmati hari ini adalah hasil panjang dari evolusi dan campur tangan manusia. Spesies liar seperti Fragaria vesca telah dikonsumsi sejak zaman Romawi. Di Amerika Utara, ada jenis stroberi yaitu Fragaria virginiana, stroberi yang kecil, tapi manis. Lalu, di Chili, ditemukan jenis stroberi Fragaria chiloensis, stroberi yang besar tapi agak hambar. Pada abad ke-18, ilmuwan Perancis menyilangkan keduanya. Stroberi jenis Fragaria virginiana disilangkan dengan stroberi jenis Fragaria chiloensis, sehingga hasil dari persilangan tersebut yaitu stroberi modern yaitu Fragaria ananasa. Jenis akar stroberi termasuk akar serabut, yang memiliki banyak cabang kecil dan menyebar luas di permukaan tanah. Bisa kita lihat di sini morfologi akar dari stroberi yaitu ada roots yaitu akar serabut yang menyerap nutrisi. Crown atau tajuk yaitu titik pusat tumbuhnya akar, daun, dan stolon. Dan ada akar Daugter plant yaitu akar-akar baru yang tumbuh dari tanaman anak atau hasil stolon, memungkinkan tanaman berkembang secara vegetatif. Selanjutnya batang stroberi. Batangnya pendek dan membentuk roset di atas tanah. Stroberi juga menghasilkan stolon atau pelari, batang menjalar, yang tumbuh ke samping dan menumbuhkan tanaman baru cara perkembangbiakan vegetatif alami. Adapun bagian dari batang stroberi, yaitu ada crown atau batang utama yang pendek, tebal, tumbuh mendatar di permukaan tanah. Pusat tumbuhnya daun, akar, bunga, dan stolon. Lalu ada stolon yaitu batang horizontal untuk perbanyakan vegetatif. Tumbuh dari crown dan membentuk tanaman baru di ujungnya. Dan terakhir, ada petioles atau batang daun, yaitu batang lunak dan tegak yang menopang daun. Tumbuh langsung dari. Selanjutnya ada morfologi daun. Daun stroberi termasuk daun majemuk trifoliate, yaitu terdiri dari 3 helai daun kecil yang tumbuh bersama pada satu tangkai dan ditumbuhi bulu-bulu halus, berbentuk tipis, berwarna hijau, dan memiliki tepi bergerigi. Bunga stroberi tersusun dalam bentuk tandan klaster pada beberapa tangkai bunga. Bunga stroberi termasuk dalam bunga hemaprodit bunga sempurna, yang berarti memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga. Adapun morfologi dari bunga stroberi yaitu petal, mahkota, bagian putih bunga, menarik serangga penyerbuk. Sepal, kelopak, daun hijau di bawah mahkota, melindungi kuncup bunga. Stamen, benang sari, alat kelamin jantan, menghasilkan serbuk sari. Carpel, putik, alat kelamin betina, tempat bakal biji. Receptacle, dasar bunga, tempat melekatnya semua bagian bunga, nanti membentuk buah. Pedangkel, tangkai bunga, menghubungkan bunga dengan batang tanaman. Buah stroberi tersusun dalam bentuk buah ganda, karena berasal dari banyak putik dalam satu bunga. Buah ini termasuk buah semu, artinya daging buahnya bukan berasal dari tempat biasanya buah terbentuk melainkan dari bagian dasar bunga yang membesar. Adapun struktur dari buah stroberi, yaitu receptacle, yaitu bagian yang membesar menjadi buah berdaging yang kita makan. Aken yaitu titik-titik di permukaan stroberi, merupakan buah sejati yang berisi biji. Sepal yaitu sisa kelopak bunga yang masih menempel di buah. Pedicel itu tangkai buah. Vascular bundles yaitu saluran pengangkut air dan nutrisi di dalam buah. Nah, selanjutnya struktur biji stroberi. Bijinya kecil,
Jumlahnya banyak, sekitar 150-200 per buah. Jika ditanam, bisa tumbuh menjadi tanaman baru, tetapi tidak selalu menghasilkan stroberi yang sama dengan induknya karena bersifat heterozigot. Di sini kita bisa melihat gambar dari biji stroberi yang kecil dan sangat banyak. Stroberi memiliki pola pertumbuhan yang menarik dan fleksibel. Biji stroberi ditanam di media tanam lalu sirami. Pada hari 0-14 biji berkecambah, muncul akar dan tunas kecil. Pada hari 15-30 muncul daun pertama daun sejati. Akar mulai berkembang. Pada hari 31-60 tanaman mulai tumbuh lebih besar. Daun bertambah, akar menguat. Pada hari 60-60 tanaman membentuk banyak daun dan sulur, batang merambat. Lalu, pada hari 91-120 muncul kuncup bunga, lalu bunga mekar. Terakhir pada hari 121-160 bunga berubah menjadi buah, kemudian buah tumbuh, matang, dan siap dipanen. Tahukah kamu? Stroberi itu unik, loh. Tidak seperti buah lainnya, biji stroberi justru berada di luar permukaan buahnya. Tapi ternyata itu bukan biji biasa. Setiap biji kecil di permukaan stroberi sebenarnya adalah buah kering yang disebut echene, dan di dalamnya baru terdapat biji sesungguhnya. Lebih mengejutkan lagi, secara ilmiah, stroberi bukanlah buah sejati. Stroberi digolongkan sebagai buah semu, buah palsu, karena bagian yang kita makan adalah jaringan dasar bunga yang membesar, bukan dari ovarium seperti buah sejati. Itulah seputar materi stroberi, dari evolusi hingga morfologi lengkap dan Fakta menariknya. Terima kasih telah menonton.